Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan sekali lagi, nama Ibu Elga Mutia Rahmi. Alamat Perumahan BTN Ciheut, Blok B6 nomor 114, RT 41 RW 13. Ibu mengajar di kelas 7H, I, dan J, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu memakai buku Bahasa Indonesia kelas 7. Insya Allah pasti udah pada punya karena ambil dan pinjam di perpustakaan. Nah, setelah Ibu memberikan tugas minggu kemarin kalian untuk memahami dan membaca bab 1 tentang belajar mendeskripsikan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pembelajaran teks deskripsi pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana? Apa kabarnya? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat belajarnya walaupun pembelajaran jarak jauh atau dikenal istilah dalam jaringan. Insya Allah kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di halaman 2 pada buku paket ada lagu Rayuan Pulau Kelapa. Apakah ada yang tahu mengenai lagu Rayuan Pulau Kelapa? Nah, nanti Ibu akan tugaskan di YouTube tentang lagu Rayuan Pulau Kelapa. Dan ada pemberitahuan menjelaskan Ismail Marzuki mendeskripsikan keindahan Indonesia lewat lagu Rayuan Pulau Kelapa. Keindahan apa saja yang dideskripsikan Ismail Marzuki melalui lagunya? Nah, nanti Ibu akan menjelaskan setelah kalian mendengarkan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian teks deskripsi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas mengenai objek, tempat, peristiwa yang terjadi seolah-olah kita ini merasakan keindahannya ataupun kita mengungkapkan di teks deskripsi tersebut. Nah, jadi intinya teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek, wisata, ataupun tempat atau peristiwa yang seolah-olah kita merasakan suasananya ataupun diungkapkan dalam teks tersebut. Lalu yang kedua, ciri-ciri dari teks deskripsi bisa dilihat ya dalam PowerPoint yang Ibu kirim, PowerPoint kelas 7 selama 1 semester. Ciri-ciri teks deskripsi ini ada 5. Nah, bisa dilihat di slide ke-7. Yang pertama itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Maksudnya menggambarkan melukiskan sesuatu itu Candi Borobudur adalah candi yang paling indah dan harus dijaga, berada di Yogyakarta. Nah, itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Dan yang kedua, melibatkan kesan indera gambaran objek jelas. Maksudnya melibatkan kesan indera gambaran objek jelas. Indera itu kayak penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, itu indera dan lain-lain. Nah, misalnya penglihatan
penglihatan kita terhadap suatu pantai. Contohnya Pantai Pangandaran. Pantai Pangandaran itu udaranya sangat sejuk, indah, dan berasa berayun-ayun di pohon kelapa. Nah, itu kita kan telah merasakannya sambil melihat keindahan apa yang ada di Pantai Parang, di Pantai Pangandaran itu. Nah, itu melibatkan indera. Dan yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Misalnya seperti contoh di Rayuan Pulau Kelapa, melambai-lambai nyiur di pantai berbisik-bisik. Nah, kita telah merasakan kita berada di posisi pantai dan pulaunya itu sangat sejuk yang kita alami. Nah, seperti itu untuk membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Contohnya nanti kalian bisa merasakan tes deskripsi itu di YouTube. Kalian menyimak video tentang Candi Borobudur. Dan yang keempat, bahasa baku dan ilmiah. Bahasa dalam teks deskripsi ini harus baku dan ilmiah, tidak asal-asalan seperti cerita pendek. Contohnya kan banyak ya di buku paket, dari halaman 3 sampai 5 ini ada 4 teks. Kata-katanya itu kalian harus baku, jadi jangan asal-asalan. Misalnya, ayahku enggak suka, misalnya kayak gitu, itu tidak baku ya. Jadi harusnya ayahku adalah seorang pekerja keras. Nah, itu contoh baku. Seperti Parangtritis nan indah, salah satu andalan wisata kota Yogyakarta. Itu adalah kata baku. Semisal kata yang tidak baku adalah, ini wisata yang ada di Yogyakarta, yaitu Pantai Parangtritis. Adanya di Pantai Parangtritis itu di Kecamatan Kretek, Bantul. Nah, itu tidak baku. Jadi mau tidak mau, jika membuat teks deskripsi itu harus kata yang baku. Nah, selanjutnya poin kelima, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, untuk teks deskripsi ini hanya 3 paragraf juga kalian sudah bisa membuat menjadi teks deskripsi. Tidak boleh panjang-panjang seperti cerpen ataupun novel ataupun laporan observasi ataupun yang lainnya. Jadi cukup 3 paragraf kalian sudah bisa mendeskripsikan suatu tempat, objek, orang, manusia, peristiwa. Nah, itu udah bisa menjadi sebuah teks deskripsi dalam 3 paragraf. Jadi perhatikan untuk kata-kata dalam teks deskripsi, harus kata baku. Nah, selanjutnya jenis teks deskripsi itu ada 2. Yang pertama itu adalah explanatory, yang kedua adalah sugesti. Nah, orang-orang biasanya membuat teks deskripsi itu sesuai dengan explanatory biasanya. Semisal, berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Nah, seperti contoh, ibu sekarang sedang melihat suatu pisau runcing di
istilahnya bahasa Indonesianya, jika bahasa Sundanya itu adalah bedog ya. Nah, Ibu akan mendeskripsikan sebuah pisau runcing ini, atau dikenal istilah pedang. Pedang ini berbentuk panjang, berwarna abu, dan pedang sangat tajam, bisa memotong sebuah pohon. Pedang ini bisa dibawa kemana-mana. Pedangku adalah favoritku karena pedang ini sangat bisa membantu manusia. Nah, seperti itu. Ini contohnya, Ibu sudah mendeskripsikan pedang. Itu contoh explanatory. Yang kedua itu sugesti. Jadi sugesti itu hanya bayangan, pemikiran, tidak berupa fakta. Semisal mendeskripsikan orang ya, orang itu kan sifatnya belum tentu seperti itu, tapi sudah kita gambarkan dan deskripsikan. Contoh, ibuku bernama Mira. Ibuku posturnya besar, berumur sekitar 40 tahun. Ibuku pintar memasak. Ibuku selalu marah saat saya tidak menuruti apa perintahnya. Nah, itu mendeskripsikan teks deskripsi jenis sugesti. Nah, jadi informasi dalam teks deskripsi sebelum kalian membuat teks deskripsi tugas untuk minggu depan, yang pertama itu membaca keseluruhan teks deskripsi terdahulu, informasi penting ya. Yang kedua, memahami isi teks deskripsi. Yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Baik, diingatkan kembali, untuk membuat teks deskripsi tidak asal, tidak seperti cerpen, tetapi harus kata-katanya itu baku. Seperti contoh banyak di buku paket dari halaman 3 sampai 5. Nah, mungkin Ibu sudah menjelaskan ya pengertian teks deskripsi, lalu ciri-cirinya dan jenis-jenis teks deskripsi. Alangkah lebih baiknya apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Nah, jadi Ibu akan menugaskan kalian nanti setelah kalian menyimak video ini. Untuk itu, Ibu selanjutnya memberikan contoh video mengenai teks deskripsi. Nanti Ibu kirim linknya biar kalian lebih paham apa itu teks deskripsi. Mungkin cukup yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, jaga jarak, tetap menjaga apa yang diperintahkan pemerintah untuk protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Semoga kita akan segera pembelajaran tatap muka di lain waktu yang cepat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.